Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syirat Makbul, NIM D1212010339 dari Departemen Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pekan kedua saya, yaitu hukum Snellius sebagai ujian teori saya. Adapun beberapa tujuan dari praktikum ini yaitu kami praktikan dapat mengetahui hubungan antar sudut datang dan sudut bias, praktikan mengetahui apa itu hukum Snellius, dan mengetahui indeks bias trapesium. Terakhir, praktikan dapat menunjukkan bagaimana prisma dapat menguraikan cahaya putih menjadi komponen utama. Hukum Snellius sendiri merupakan rumus matematika yang memberikan hubungan antar sudut datang, sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antar dua medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari nama matematikawan Belanda Willebrord Snellius yang merupakan penemunya. Hukum ini juga bisa disebut hukum pembiasan karena bunyinya semua tentang pembiasan. Hukum ini menyebutkan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan atau konsisten atau tidak atau berurutan yang tergantung pada medium. Perumusan lain yang ekuivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan kecepatan cahaya pada kedua medium yang sama dengan kebalikan nisbah indeks bias. Adapun 5 alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu tray table yang digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut bias. Tray table dapat digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut bias karena berbentuk seperti busur. Kedua ada light source yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Ketiga dan keempat masing-masing adalah D-shaped lens dan trapezoid sebagai objek percobaan, dan yang terakhir kita menggunakan kertas kosong atau blank paper sebagai tempat menggambar pola pergeseran cahaya baik sudut datang maupun sudut bias. Nah, adapun bunyi hukum Snellius tentang pembiasan sebagai berikut. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada sebuah bidang datar. Perbandingan sinar sudut datang dan sinus sudut bias untuk dua medium tertentu merupakan bilangan tetap. Sedangkan bunyi hukum 2 Snellius mengatakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, misalnya dari udara ke air atau dari udara ke kaca, maka sinar akan dibelokkan mendekat dari garis normal, dan berlaku pula sebaliknya, di mana jika sinar datang ke medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat seperti kaca ke udara atau air ke udara, maka sinarnya akan dibelokkan menjauh dari garis normal. Selanjutnya adalah indeks bias. Dalam hukum Snellius sendiri ada dua macam indeks bias, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak adalah saat suatu medium diartikan sebagai perbandingan antar kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara dengan kecepatan cahaya di dalam medium. Ini dapat dirumuskan sebagai N sama dengan indeks bias suatu medium, C sama dengan kecepatan cahaya di udara, dan Cn sebagai kecepatan cahaya di dalam medium. Maka Cn sama dengan C kali N. Adapun indeks bias relatif adalah di mana persamaan Snellius dapat dipakai untuk meramalkan apa yang terjadi jika cahaya datang dari udara menuju ke air, yang anggap saja ada lapisan udara antar kaca dan air. Selanjutnya adalah hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan gelombang cahaya dengan indeks bias. Tentunya saling berhubungan, bukan? Cepat rambat cahaya dalam medium kedua lebih kecil daripada medium pertama. Frekuensi cahaya sama dengan kedua medium, dan panjang gelombang cahaya dalam medium kedua lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya dalam medium pertama. Dalam praktikum ini kami juga melakukan dua jenis percobaan pembiasan, yaitu dengan lensa cekung dan dengan lensa cembung. Dalam lensa cekung sendiri, sinar sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Poin yang kedua yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Adapun sifat-sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Dalam lensa cembung beda lagi ceritanya, di mana dalam lensa cembung sinar-sinar istimewanya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Kedua, sinar melalui titik fokus di depan lensa dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat optik tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Sifat-sifat bayangan dari lensa cembung ada 3, yaitu apabila benda di ruang 1, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Apabila bayangannya di ruang 2, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan apabila bayangannya diletakkan di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang terakhir ada yang disebut pemantulan sempurna, di mana pemantulan sempurna sendiri terjadi apabila seberkas cahaya datang dari medium rapat ke medium kurang rapat dengan sudut datang yang lebih besar dari sudut batasnya atau sudut kritisnya, maka sinar-sinar itu tidak akan dibiaskan, melainkan dipantulkan. Peristiwa pemantulan inilah yang disebut pemantulan total atau pemantulan sempurna. Untuk mendapatkan terjadinya pemantulan sempurna harus dibutuhkan 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sinar datang harus berasal dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Yang kedua yaitu sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Nah, terima kasih. Sekian pemaparan materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.